Pemirsa, jagat maya kembali heboh dengan aksi perundungan siswa SMP swasta di Kota Malang, Jawa Timur yang terekam kamera CCTV milik warga. Kasus perundungan ini kini tengah ditangani pihak kepolisian. Jagat maya kembali dihebohkan dengan aksi perundungan yang melibatkan siswa SMP swasta di Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Pasalnya aksi perundungan yang dilakukan pelaku kepada temannya itu terekam kamera CCTV warga dan tersebar di media sosial. Pihak kepolisian pun langsung turun tangan menangani kasus perundungan ini usai videonya viral di media sosial. Polisi pun membenarkan jika perundungan berujung penganiayaan yang dilakukan pelaku. Namun, polisi menegaskan aksi tak terpuji ini terjadi di luar lingkungan sekolah. Hasil penyelidikan polisi juga mengungkap jika pelaku merupakan siswa kelas 7 berinisial N yang menganiaya temannya berinisial A saat hendak sholat Jumat. Tindakan pelaku menganiaya korban ini pun disaksikan oleh belasan anak lainnya. Dari keterangan dari korban, benar memang terjadi pemukulan yang dilakukan oleh saudara N saudara N terhadap saudara A di TKP yang saat itu terjadi pada sekitar pukul 11.00 yang bersangkutan akan melaksanakan sholat Jumat. Pada saat itu yang bersangkutan diduga korban dihadang oleh saudara N untuk diberikan klarifikasi terkait dengan adanya tuduhan yang dituduhkan oleh korban kepada pelaku, terus akhirnya tidak menjawab, terjadi cekcok mulut dan langsungnya melakukan pemukulan. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Nasional tempat pelaku dan korban bersekolah menyebut akan melakukan tindakan kepada siswanya yang terlibat perundungan sesuai dengan aturan sekolah. Ini kami dalami, jadi siswa sudah disebutkan identitas dan semuanya sudah dipelajari oleh kepolisian. Tentunya ini menjadi evaluasi kami. Tentunya pasti kami akan melakukan tindakan sesuai aturan sekolah. Pembinaan seperti apa Pak kira-kira Pak? Ya, yang aturan ada di sekolah terkait pembinaan secara individu pada korban, kemudian kami melakukan mediasi dengan orang. Kasus perundungan ini kini ditangani unit PPA Polresta Malang sebab para pelaku dan korban masih di bawah umur. Didik Fibrianto, PTV, Malang, Jawa Timur. Pemirsa, untuk memperbarui perkembangan kasus ini, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Malang Kota, Kompol Danang Yudanto. Selamat sore Pak Danang. Sebenarnya apa yang memicu perundungan ini terjadi Pak? Selamat sore Mas. Jadi awalnya adalah korban dan juga pelaku ini yang merupakan temannya ini berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat menuju masjid di luar sekolah, melewati Jalan Janti 2 pemukiman warga. Kemudian pada saat itu anak pelaku ini atas inisial N ini memberhentikan korban anak atas inisial A untuk menanyakan ataupun klarifikasi, karena sebelumnya ini si anak korban ini atas inisial A ini memukul temannya inisial A, kemudian menyampaikan bahwasannya yang menyuruh untuk memukul si A ini adalah atas perintah N. Kemudian si N ini atau pelaku anak ini mendengar dari saksi anak A bahwasanya korban ini menyampaikan memukul A atas perintah ataupun atas suruhan dari N, sehingga N merasa tidak melakukan itu. Kemudian klarifikasi terhadap korban. Ketika ditanya, pelaku N ini menganggap bahwasanya jawaban korban ini tidak jujur, kemudian dia emosi, kemudian melakukan penganiayaan kepada korban. Baik, masalahnya hanya salah paham pada saat itu saja atau sebelumnya juga korban dan pelaku ini pernah ada permasalahan Pak? Jadi memang hanya terkait itu saja, karena si A ini dipukul oleh pelaku atau korban A, dipukul, kemudian mengakunya dipukul atas perintah N, sedangkan N merasa tidak pernah menyuruh ataupun mengatakan untuk korban A ini memukul si A.
Jadi pada akhirnya terjadi cekcok, kemudian terjadilah kejadian tersebut. Sedangkan untuk masalah ini sebelumnya tidak ada masalah lain, karena notabene si korban A ini dan pelaku N ini sebelumnya adalah teman satu kelompok. Baik, kalau untuk saksi, sudah siapa saja yang diperiksa oleh pihak kepolisian? Baik, jadi saksi ada 10 orang, 12 orang termasuk dengan korban dan juga pelaku. Saat hari Sabtu kemarin sudah dalam pemeriksaan, kemudian kita langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan dari pihak Bapas, karena ini adalah korban, pelaku maupun saksi adalah anak, jadi kita mekanismenya sesuai dengan Undang-Undang 1 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana harus melibatkan pembimbing kemasyarakatan dari Bapas dan juga pihak terkait. Demikian. Nah, meskipun saat ini kasusnya tengah ditangani kepolisian, tapi apakah korban juga memberikan laporan atau melaporkan hal ini ke pihak kepolisian, Pak? Betul, jadi ketika kemarin korban kami minta diantarkan oleh orang tuanya untuk hari Sabtu kemarin melaporkan kejadian ini, termasuk untuk pemeriksaan saksi korban. Kemudian hari Sabtu malam untuk pelaku dan juga para saksi sebagian sudah kami lakukan pemeriksaan, untuk selanjutnya kita laksanakan tindakan berikutnya. Baik, kalau korban saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Dan juga apakah ada di visum juga untuk mendukung laporan dari korban? Betul, tentunya untuk kita bisa menentukan terkait dengan efek daripada penganiayaan pelaku kepada korban, tentunya kita membutuhkan hasil keterangan visum dari rumah sakit. Untuk visum sudah dilaksanakan, tinggal kita menunggu hasilnya. Dalam waktu dekat ini hasilnya diharapkan bisa muncul dan kita bisa ketahui terkait apa saja luka yang diderita oleh korban dan persesuaiannya dengan tindak kekerasan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pelaku. Kalau berdasarkan keterangan korban dan penglihatan dari pihak kepolisian, bagian mana saja yang terluka, Pak, yang dialami oleh korban? Jadi yang dipukul adalah bagian kepala, kemudian bagian badan, kaki dan tangan dipukul dan ditendang oleh pelaku. Baik, ini kan keduanya ini masih di bawah umur, Pak. Seperti apa lantas proses penanganan hukum berikutnya? Baik, seperti yang saya jelaskan tadi, karena ini adalah saksi adalah anak, kemudian korban anak, kemudian pelaku juga anak, mekanismenya adalah kita menggunakan mekanisme sesuai Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012, yang mana tahapan-tahapannya untuk 3 hari ke depan ini kami akan berkoordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan dari Bapas untuk menentukan, dan dari pihak Bapas akan melaksanakan penelitian untuk dapat nantinya mendapatkan proses yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dengan efek traumatis yang sesedikit mungkin yang dirasakan oleh anak, baik sebagai korban, sebagai saksi maupun sebagai pelaku. Seberapa besar kemungkinan untuk menetapkan status tersangka kepada pelaku, Pak, agar hal ini mungkin tidak terulang kembali dan membuat efek jera kepada siswa-siswa lainnya? Tentunya apabila 2 alat bukti terpenuhi sesuai 184 KUHP, tentunya kita akan tetapkan sebagai tersangka. Namun untuk proses nanti pemidanaan ataupun penyidikan, tentunya kita tetap akan berpatokan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Baik, terakhir, Pak, dengan pihak sekolah, seperti apa koordinasi dari pihak kepolisian? Apakah pihak sekolah juga memberikan sanksi terkait hal ini? Tentunya pihak sekolah, dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah kemarin sudah bertemu dengan dari pihak kepolisian. Kemudian juga dari pihak sekolah akan memberikan sanksi, namun sanksinya apa kami juga tidak belum diberitahu. Mungkin nanti untuk selanjutnya kami juga akan berkoordinasi dengan pihak sekolah dengan melibatkan fungsi Binmas untuk memberikan penyuluhan kepada siswa supaya kejadian tersebut tidak berulang lagi di sekolah lain. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Malang Kota, Kompol Danang Yudanto telah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore. Sehat selalu, Pak Danang.